Ya waktu di interview jawabannya cuma ya nanti dihubung lagi. Tapi dihubungi enggak? Enggak. Kalau semisal waktu aku beberapa tahun ke depan, goalku ini nggak tercapai. Ya semoga saja dipertemukan dengan mertua punya usaha. Cari kerja hari ini bukan perkara mudah, apa-apa menjadi serba susah. Bahkan mereka yang tidak kuat akan mudah menyerah, tapi mereka yang berjuang adalah mereka yang tidak lemah. Hari ini yang dituntut ialah inisiatif dan kreativitas tanpa batas, bukan sikap manja dan kekanak-kanakan. Sebab mereka yang pasrah dengan keadaan hanya akan tersisih dan memelas. Mari berjuang bersama untuk masa depan. Tetap di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai berjumpa di episode yang selanjutnya. See you. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Hari ini di sebelah mata ada dua orang pemuda yang belum lama lulus dari bangku perkuliahan, masih jomblo, jadi para ibu-ibu yang mau mendaftarkan anaknya boleh segera. Dan mereka belum lama bergumul terkait dengan masa depan pekerjaan mereka. Langsung saja kita akan berbincang dengan mereka, Karel, Pramudita, dan Alvando. Halo. Selamat malam, Halo. Karel dan Alvando. Selamat malam. Ya, apa kabar? Baik, Luar biasa. Luar biasa, yang satu baik, tapi yang penting dalam keadaan baik ya. Nah, Alvando dan Karel, kalau kita melihat kondisi perekonomian hari ini kan semakin terpuruk. Pelaku-pelaku usaha melakukan efisiensi terpaksa, termasuk juga mengurangi tenaga pekerjaan. Kemarin Alvando dan Karel ini kan baru lulus fresh graduate ya. Susah enggak waktu nyari kerja? kalau dibilang susah sih ya susah, cuma ya gampang. Susah ya, cuma gampang. Alvando, susah enggak? Susah. Susah ya? Susah di bagian seperti pengiriman kayak lewat Gmail dan bagaimana cara menulis surat yang baik dan tepat gitu. Oh, tapi susah enggak kamu nyari kerjaannya? Susah banget. Selain teknis tadi, Susah. kesulitannya tadi ya, soal pengiriman surat maupun bentuk formatnya. Ya. Karel waktu itu mengalami kesusahannya apa? Susah. Susahnya waktu itu sudah ketemu orangnya, sudah ngobrol, tapi nggak jadi. Itu yang bikin agak jadi down gitu. Oke, Jadi, sudah ketemu orangnya, terus enggak jadi. ngobrol, nggak jadi. Bikin down ya. Heeh. Nah, Kayak merasa dibohongi gitu. enggak bisa dibawa. Alvando, ada cerita pengalaman susahnya itu selain soal teknis tadi? Ya waktu di interview jawabannya cuma ya nanti dihubung lagi. Tapi dihubungi enggak? Enggak. Nasibnya sama. Oke. Nah, waktu kemarin melamar pekerjaan, adakah kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Karel dan Alvando sendiri? Misalnya begini, oh saya ini kan lulusan programmer, maka saya harus bekerja di bidang ini. Itu kriteria tertentu. Atau Karel dan Alvando sudah berpikir wes lah saonone kerja, yang penting aku kerja untuk penghasilan, dapat pengalaman. Ya sudah aku bekerja walaupun tidak sesuai dengan bidang. Mana yang kalian lakukan? Menetapkan kriteria atau saonone? Yang mana? Baik, kalau saya sendiri sih jujur saya tidak terlalu pro dalam programmer, lebih senang di dunia kayak pemrograman jaringan gitu sih. Kalau
kriteria dalam pekerjaan saya tidak terlalu menentukan, yang penting saya bisa berkembang di dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, mau belajar hal yang baru. Oke. Berarti waktu itu enggak menentukan bidang tertentu ya, pokok ada pekerjaan daftar begitu? Ya. Atau gimana? Ya gitu. Ya, artinya dengan semangat pengen belajar hal baru itu semua bidang. Oke. Berarti Alvando ini laki-laki yang tahan di segala bidang ya. Tahan lama dia. Tahan lama. Oke. Karel, waktu itu menentukan kriteria atau los-losan, losdol gitu? Kalau aku lebih ke menentukan kriteria ya, karena dilihat bagaimana passionku ke belakang selama ini yang aku kerjakan, ya aku pengen kalau bisa ya sama kayak passionku ini. Oke. Karena bagiku kita kerja itu harus seneng. Kalau kita sudah di passionnya, kita dibayar nggak hanya dari uang, tapi dari kebahagiaan itu. Oke. Haleluya. Oke. Berarti Karel punya sebuah prinsip ya, katakanlah saya dibayar bukan karena pekerjaan saya, tapi justru karena saya bahagia justru Saya dibayar. bahagia, Oh, menarik. Betul ya? benar itu. Saya bahagia tapi saya dibayar juga. Ya. Oke. Apalagi yang bahagia dibayar juga. Nah, itu. Waktu itu Karel passionnya di mana kalau begitu? Kalau aku di awal dulu di desain, Desain. terus di multimedia, Hmm. terus dikit-dikit ke programmer juga. Kemudian sekarang belajar marketing. Hmm. Ya seiring berjalannya waktu belajar terus lah. Belajar. Pokoknya terus berjalan di mana yang kamu seneng. Kalau kamu seneng ke sana ya ke sana aja gitu loh. Oke. Lakuin aja gitu. Oke. Nah, salah satu kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan yang membuka lowongan biasanya adalah dua hal biasanya kalau saya perhatikan. Satu, lulusan strata tertentu atau bidang tertentu. Yang kedua adalah catatannya dikhususkan untuk yang berpengalaman, ya toh? Nah, Karel dan Alvando ini kan fresh graduate. Artinya kalau dibilang punya pengalaman ya paling pengalaman ketika magang, ya toh? Pertanyaannya adalah kalau kemudian perusahaan menetapkan kriteria tertentu, katakanlah dikhususkan untuk yang berpengalaman, bagaimana kalian meyakinkan diri kalian bahwa kalian sanggup, kalian punya pengalaman, kalian bisa mengerjakan kerjaan itu? Bagaimana meyakinkan diri sendiri kira-kira? Kalau aku dengan pengalamanku sebelumnya waktu kuliah yaitu tadi aku buka usaha sendiri, freelance. Dari situ aku udah belajar bagaimana aku ngadepin klien, bagaimana aku ngejar target, nyelesain persoalan-persoalan dalam kerjaan itu bisa tak angkat untuk meyakinkan HRD agar aku memang layak di posisi itu. Termasuk juga sebenarnya pelayanan dalam gereja itu juga secara tidak langsung itu membuat karakter kita tuh lebih siap Oke. untuk menghadapi dunia kerja juga. Oke. Pengalaman kerja sebelumnya, usaha sendiri, dan pelayanan di gereja itu yang membuat tambah pengalaman. Dari Alvando? Ya baik. Kalau saya sih hampir sama, cuman saya juga usaha. Sekarang sebelum saya bekerja diterima baru kemarin membuka usaha itu pulsa dan kuota gitu. Ya terus waktu saya ditanya HRD apa kesibukan sekarang, ya itu membuka usaha kecil-kecilan kayak token listrik dan pulsa gitu sih. Itu artinya pengalaman yang dimiliki oleh Alvando. Lah kalau tidak punya pengalaman? Susah. Ya kalau nggak punya pengalaman waktu itu ya yakinlah lah kalau ditanya sama HRD itu pengalamannya apa selama hari ini, kesibukannya apa, ya jangan jujur-jujur lah, jangan kayak main ngomong as, ya aku bangun tidur jam 12, tidur jam 3, begadang, yoga lah. Ya jawab aja saya bangun pagi, saya bantu orang tua. Itu jawaban yang paling umum lah. Ya. Bantu orang tua apa? Makan. Sapu-sapu. Itu juga berbakti. Oke. Itu juga trik Juga ya. pekerjaan. Pekerjaan. Sebenarnya kayak pengalamanmu apa, keseharianmu apa, ngopi loh. Gak ada kerjaan aja loh. Ngopi itu kerjaan sebenarnya. Oke. Nah, Alvando dan Karel sekarang sudah dapat pekerjaan? Sudah, puji Tuhan sudah. Sudah ya, kedua-duanya ya. Nah, berapa kali ngelamar pekerjaan? Artinya kalau di total sudah berapa surat lamaran yang diajukan? Karel berapa kali sebelum Alvando? Aku 1, 2, 3,
Tiga. Ngelamar 3 kali. Ngelamar 3 kali. Tapi yang keterima ini aku nggak ngelamar. Yang keterima ini malah enggak ngelamar. Malah aku yang dilamar. Piye ceritanya gitu? Ceritanya itu nggak kepikiran gitu loh. Dulu pernah dihubungin sama perusahaannya untuk kerjasama, tapi aku nggak bisa waktu itu karena aku fokus untuk tugas akhir. Terus ngelamar 3 kali ini nggak keterima semua. Sudah ketemu tadi nggak jadi. Oke. Terus akhirnya dihubungin lagi untuk ketemu, untuk bisa nggak kita kerjasama. Akhirnya ya ketemu, ngobrol, ternyata memang disinilah mujizat Tuhan. Aku sudah ngelamar ke sana kemari nggak diterima. Aku yakin prinsipku adalah saat satu pintu ditutup, pintu lain dibukakan. Aku ngobrol sama bosku waktu itu, dia ngomong, aku nggak pernah buka lamaran dan aku nggak juga ngelamar juga, tapi Tuhan pertemukan. Kita nggak pernah kenal sebelumnya, tapi dipertemukan dengan orang seiman. Itu yang bagiku doaku dijawab ya di situ. Oke. Menarik. Alvando, berapa kali? 5-6. 5-6 yang akhirnya yang keterima ini ke berapa? Ke-7 atau ke-6? Ke-6-nya. Ke-6-nya. Iya. Nah, 6 kali baru keterima ya. Jumlah yang cukup banyak. Karel juga 3, jumlah yang cukup. Nah, seandainya kita berandai-andai ya. Sudah sekian kali ngelamar. Tapi jawabannya tadi tidak jadi. Atau tunggu ya dihubungi. Nah, itu kan berarti ditolak. Kalau sudah ngelamar berkali-kali ditolak terus, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Tetap panggah ngelamar sampai diterima atau ada hal tertentu yang akan dikerjakan? Kalau aku sih tetap coba ngelamar-ngelamar gitu ya. Pokoknya jangan berharap di satu tempat aja. Kalau kita keterima di beberapa tempat, kita baru bisa milih nanti. Tapi kalau sudah pada akhirnya kita nggak keterima ya, di posisiku waktu aku 3 kali nggak keterima itu aku cuma berdoa, besok bulan depan aku pasti kerja gitu. Karena bagiku iman itu yang benar-benar bikin kita tuh percaya bahwa jawaban yang belum Tuhan, terjadi pasti akan terjadi. terjadi. Yang penting kita meyakini. Meyakini dulu. Oke. Alvando. Ya, kalau untuk saya tetap melamar, tetap usaha dan tetap andalkan Tuhan. Yang kedua tetap kita berwirausaha tetap tadiku. Ya. Lanjut wirausahanya. Ya, jangan pernah berhenti di suatu tempat gitu. Oke. Nah, pernah enggak sih berpikir begini? Daripada kerja ikut orang, lebih baik wirausaha sendiri, artinya membuka lapangan kerja sendiri sehingga lebih banyak lapangan pekerjaan yang disediakan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk pekerja ikut orang daripada membuka usaha sendiri? Karel kan tadi cerita sudah punya pengalaman usaha sendiri. Kok enggak dilanjut, malah milih kerja ikut orang? Kalau aku kenapa kerja ikut orang, waktu itu aku sudah ngobrol sama teman-temanku. Aku milih kerja ikut orang karena ya cari pengalaman dulu lah. Cari modal dulu, belajar dulu, nanti suatu saat kalau memang menurutku kalau kita sudah memiliki dalam posisi kebebasan finansial, itu aku baru berani buka usaha. Dan juga sebenarnya di keluargaku yang buka usaha itu banyak sekali pengusaha dan juga sering banget dorong aku untuk udahlah bikin usaha sendirilah, cari modal sendirilah, utang lah, gini sudah. Mentornya sebenarnya sudah banyak, tapi kenapa aku saat ini memang pengen ikut orang, yaitu tadi aku pengen belajar dulu lah. Belajar cari pengalaman tadi. Kalau ya. keinginan sebenarnya banyak keinginan. Tapi pada waktunya kelak akan membuka usaha sendiri. Ya, pengen nih. Kalau Oke. emang Tuhan mengizinkan. Alvando. Ya, kalau saya tetap dua-duanya tetap berjalan kok. Tetap ikut orang tapi tetap usahanya tetap dilanjut. Saya sebelum terima kerja kan saya kan punya 2 gitar. Ya, 1 gitar saya jual buat modalin usaha saya. Oh, buat Gitu. modalin usaha. Ya. Nah, yang belum saya tanya ke Alvando, kalau tadi Karel pekerjaannya selaras ya, satu bidang ya. Kalau Alvando ini kan tidak menentukan kriteria tertentu. Kalau Alvando lulusan programmer, tidak harus jadi programmer, tidak harus melamar jadi bidang tertentu.
sekarang Alvando bekerja di bidang yang sama kah? Bagian kasir sih. Sama enggak? Punya link enggak dengan ilmumu ketika kuliah? Ada sih, tetap pakai aplikasi nanti. Tetap pakai aplikasinya. Iya. Berarti enggak lost gitu toh? Enggak. Ya, berarti apa hal yang akan dipelajari? Hal baru yang akan dipelajari oleh Alvando? Untuk nanti kan saya sebagai kasir tetap membackup yang di belakang, maksudnya yang di bagian masak. Jadi misalnya ada pembeli, saya yang bagian nge-packing minumannya atau bagian makanannya gitu sih. Oke. Itu hal yang baru ya. Iya. Oke. Tapi menurutku enak dia jadi kasir. Enak. Banyak bonusnya. Oh, ketaki gue. Ngawur itu. Kasir tidak jujur. Nah, orang dalam. Ya, orang dalam. Salah satu hal yang kadang ditemui di perusahaan tertentu adalah fenomena ketika seseorang bisa bekerja di perusahaan itu ditolong oleh orang dalam. Maksudnya ada yang merekomendasikan sehingga orang ini bisa masuk ke perusahaan itu. Tahu ya fenomena ini ya? Pernah mengalami? Dulu pernah waktu aku SMA. Jadi papa mamaku itu sering dorong aku gitu loh. Kamu jadi ini loh. Jadi yang pakai baju. Nanti kan papa mama bangga gitu. Oke. Gagah gitu. Enak nggak kuliah langsung kerja. Aku bilang, aku nggak bisa secara fisik, ada kecacatan memang kan. Ngengkel. Wes lah. Nanti jual ini. Kamu yang daftarin. Ada salah satu keluargaku katanya itu pangkatnya tinggi di Jakarta. Sering masuk TV gitu. Kamu nanti yang masukin orang ini. Tapi aku tetap nggak mau aku. Oke. Karena apa? Kembali lagi kepada passion tadi. Oke. Aku nggak mau bekerja di tempat di mana yang aku nggak suka. Bagiku uang itu bukanlah segalanya. Meskipun iya, cuma kebahagiaan sejati itu waktu kita bisa, meskipun kita nggak punya uang, nggak punya materi, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan gitu loh. Dari pekerjaannya itu, bukan dari bayarannya itu. Nah, tapi kalau tadi soal pekerjaan nih, kalian kan mau daftar kerja. Tahu bahwa teman kalian diterima di perusahaan itu karena ada orang dalam, punya channel dia. Dan kalian ditolak karena enggak punya orang dalam. Tanggapan kalian bagaimana? Kalau dari aku sih, kalau di Indonesia sudah, ya bukan rahasia umum lagi lah. Oke. Tapi menurutku orang-orang dalam tersebut pasti itu direkomendasi. Nggak mungkin langsung masuk aja. Karena bagiku sekarang ini, orang dalam terdekat kita sebenarnya teman-teman dekat kita. Mereka yang merekomendasi kita ke perusahaan-perusahaan yang mereka kenal. Karena apa? Teman dekat kita tahu karakter kita. Dia pasti bilang ke punya perusahaan, ini temanku karakternya gini sih. Aku udah kenal dan aku percaya sama orang ini. Mungkin bisa dimaksudkan. Berarti Karel enggak masalah ya kalau terkait dengan fenomena sih. Orang dalam. Alvando? Ya kalau tentang itu gak usah dipungkiri ke depan. Gak usah dipungkiri. Ya, terus ya memang ada enaknya sih kalau pakai orang dalam langsung. Mungkin ada yang nggak pakai tes, ada yang nggak pakai atau apa-apalah gitu. Langsung kerja memang kan. Beda lagi sama yang daftar biasa. Daftar biasa. Nah kalian kan posisinya daftar biasa. Masa ndak merasa wah lah kok sing enak yo masuk pakai orang dalam tanpa tes jaluri los ngono. Kalian harus berjuang. Ndak merasa cemburu begitu? Ya pernah sih. Tapi pernah. Ya. Tapi kan saya tahu tentang pekerjaan ini kan dari Karel juga. Oh, oke. Jadi nanti kalian akan menjadi rekanan kerja. Ya, saling ngeling gitu. Oke, itu orang dalamnya ya. Jadi enggak masalah. Orang bekerja karena ada orang dalam. Ya. Walaupun tentu itu akan menjadikan mental seseorang menjadi mental yang bergantung pada orang lain. Nah, Karel dan Alvando punya target ataupun rencana untuk masa depan karir kalian nggak? Misal aku bekerja di tempat ini sudah 3 tahun, sesudah aku punya modal aku tak buka usaha sendiri, selesai belajar aku tak nyoba merintis usaha yang mungkin atau juga selain merintis usaha
wes tak kerja di sini 3 tahun, habis itu tak cari kerjaan yang lebih gede penghasilannya. Punya target tertentu enggak atau rencana ke depan terkait dengan karir? Pernah sih pengen ke depan gitu, bikin usaha. Ya barengan lah sama keluarga yang sudah usahanya besar gitu. Tapi belum tahu kapan gitu ya. Cuma pernah kepikiran tuh gini, kalau semisal waktu aku beberapa tahun ke depan, goalku ini nggak tercapai. Ya semoga saja dipertemukan dengan mertua punya usaha. Kan bisa kan melanjutkan usaha, membantu gitu loh. Melanjutkan usaha mertua gitu. Ya gitu loh. Dengan melanjutkan usaha kan juga anaknya kan juga tercukupi nanti. Oke. Mantap. Kalau enggak ada, Kalau nggak ada, ya kembali lagi bikin sendiri usaha lagi. Oke. Mulai dari nol lagi. dimulai dari nol. Alvando, Ada sih, tapi masih lama sih kok kayak buka usaha, tapi lebih ke depannya nanti tetap ngikut orang dulu. Kalau udah cukup ya baru buka yang baru gitu kok usaha. apa buka yang baru itu? Ya tetap sama maksudnya kayak tadi, kayak buka usaha counter tadi sih. Oh, kantor. Ya. Kalian itu model orang yang menyusun target atau perencanaan tertentu terkait dengan karir pekerjaan kalian, atau orang yang tipe let it flow, wis mengalir saja kemana arus membawa, aku tak ngalir. Orang yang mana sih? Kalau aku sih menyusun target. Menyusun target. Berarti tetap ada target-target tertentu. Yang memang aku pengen capai. Jadi mulai dari sekarang tuh sudah tak rintis gitu loh. Sudah tak usahakan biar ke depan itu enggak berat jalannya. Sudah tak siapkan dari sekarang. Kenapa kamu memilih orang yang punya target? Menjadi orang yang punya target. Karena gini, kalau aku jalan sendiri gitu ya, jalan tanpa tujuan, sewaktu-waktu tahu-tahu kantorku ada masalah dan sebagainya, aku harus resign. Gak ada planning sama sekali kan ya bingung. Tapi kalau semisal kita sudah ada target, sudah ada planning usaha, kita sudah ada modal, dan sewaktu-waktu itu tadi kita resign, lah planning ini bisa langsung dieksekusi. Nggak perlu nunggu lagi ya? Ya gak perlu nunggu lagi. Oke. Alvando, orang yang suka menata karir atau let it flow? Target target juga. Target. Iya. Padahal orang let it flow itu kan enak tuh ya? Nggak enak? Seterusnya enak. Oh, enggak seterusnya enak. Kenapa Alvando memilih membuat target? Ya itu tadi karena saya kan orangnya tetap mau belajar hal yang baru depan. Tapi kalau ikut orang terusan kayak gimana ya? Kayak mungkin bukan seperti kayak fashion saya atau gimana sih kok. Ya tetap bangun tadi sih. Gitu. Oke. Nah, di zaman yang serba susah ini, ya, termasuk mencari kerja, hal apa yang bisa disyukuri oleh pemuda seperti Karel dan Alvando saat diterima kerja dan boleh bekerja, sehingga itu menjadi motivasi kalian bekerja? Hal apa yang bisa disyukuri dan menjadi motivasi kalian bekerja? Aku bersyukur dapat kerjaan yang enak lah, dalam artian pas lah. Misalnya punya pemimpin yang baik, punya rekan kerja yang baik. Itu bagiku sudah ada nilai plus. Karena gini, kalau semisal kita dibayar kita kerja dengan kinerja 10 juta, tapi cuma dibayar 5 juta. Yang 5 jutanya itu yang tadi, punya bos yang baik, rekan kerja yang baik. Tapi kalau kinerja kita 5 juta, kita dibayar 10 juta, sisanya ini dibayar konco-koncone kok. Oke, menarik. Itu hal yang bisa disyukuri Karel ya. Oke. Alvando? Kalau saya bersyukur karena Tuhan sudah menjawab keinginan saya untuk bekerja di apa yang saya kerjakan sekarang, yaitu di second chick ya. Terus yang kedua, Tuhan tetap mengizinkan saya untuk tetap menjalankan usaha saya tadi. Terus ya walaupun saya harus mengorbankan salah satu gitar saya, ya Tuhan pasti akan menjanjikan suatu hal yang lebih besar lagi. Gitu. Oke. Ya. Nah,
Terakhir, Karel dan Alvando, adakah pesan untuk anak-anak muda lainnya yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan pekerjaan? Artinya, ya katakanlah, apa sih pesan dari Alvando dan Karel yang sudah berjuang dan akhirnya bisa dapat pekerjaan untuk mereka yang hari ini sedang berusaha mencari pekerjaan dan belum mendapat pekerjaan yang diinginkan? Pesan apa yang bisa disampaikan? Kalau dari aku tetap semangat, tetap cari teman yang sebanyak-banyaknya, cari channel sebanyak-banyaknya. Bukan aku nyuruh kalian buat selalu andelin orang dalam, enggak. Cuma banyak-banyakin berteman lah, banyak-banyakin relasi. Karena bagiku saat kita punya banyak teman, banyak channel, CV terbaik kita teman dekat. Gitu. CV terbaik adalah teman dekat. Teman dekat. Karena dengan teman dekat ini kita pasti bisa direkomendasikan. Oke. Meskipun lewat tes, lewat seleksi ya seperti biasalah. Cuma kalau kita kenal mesti kan sudah tahu lah orang ini seperti apa sudah tahu lah. Oke. Berarti jangan terus di rumah, di kamar mengurung diri dalam gua gitu ya. Benar. Karena Mesti, bagiku apa yang orang lihat di CV itu sebenarnya apa yang ada di otaknya aja. Di otak calon pelamarnya aja. Skill yang ada di dalam otaknya aja. Bisa berhitung, bisa misalnya akuntansi, bisa programmer. Tapi kelakuan, attitude itu nggak bisa dilihat lewat CV. Lewat langsung ini. Rekomendasi Itu yang direkomendasi bukan isi kepalanya. Tapi attitude-nya sebenarnya yang direkomendasi. dan yang diperlukan memang kan attitude, loyalitas. Ya, loyalitas. Kalau otak kan bisa diasah. Bisa. Ya toh? Kalau watak itu enggak gampang diubah. Ya, benar. Nah, itu ya pesannya ya, Karel ya. Maka berelasilah, jangan Relasilah. mengurung diri. Jangan mengurung diri. Karena relasi itu penting. Alvando. Ya, tetap andalkan Tuhan, jangan menyerah. Yang ketiga, jangan ceklean. Maksudnya, nggak diterima di tempat ini. Kita harus tetap berusaha, tetap ngelamar gitu sih. Ya. Oke, Alvando katakan jangan andalkan Tuhan, jangan menyerah dan Jangan ceklean. jangan ceklean. Ya. Waktu Alvando kemarin daftar kerja ceklean enggak? Ceklek gak kemarin? Yang waktu ketiganya Oh ceklek. down, terus satu bangkit Down. lagi, ayo Nah, daftar. bagaimana kamu bisa bangkit? Karena dukungan orang tua juga. Dukungan orang tua, Ya. Dan Oke. juga teman-teman ini. termasuk Teman-teman ini. teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya nggak dukung. Caci maki. Dengan mencaci maki itu bisa meningkatkan mentalnya lebih kuat. Dan imun. Jika suatu saat dia kerja lagi gak keterima, nggak down lagi kan? Oke, Tapi puji Tuhannya diterima gitu loh. Oke, syukur kepada Allah. Nah, terima kasih Karel dan Alvando sudah membagikan pengalaman dan narasinya terkait dengan susahnya nyari pekerjaan hari ini, dan selamat bekerja bagi Karel dan Alvando. Kerjakanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur ada 2 orang pemuda kebanggaan GKI ya, dan termasuk Wahyu dan Bima juga yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Inilah Sebelah Mata episode ke-18 Apa-apa Serba Susah. Kita akan berjumpa di Sebelah Mata episode selanjutnya. Sampaikan salam, selamat jumpa, lambaikan tangan. Oke, terima kasih Karel dan Alvando. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akibat pandemi, ekonomi makin terpuruk. Banyak pelaku usaha mengeluh kondisi makin buruk. Tidak sedikit usaha yang akhirnya bangkrut akibat pandemi yang semakin berlarut-larut. Padahal setiap tahun ada penambahan tenaga kerja baru, lulusan dari sekolah tinggi dengan berbagai macam ilmu. Bagaimana lalu masa depan mereka di tengah kondisi yang serba susah? Apakah mereka tetap berjuang atau memilih menyerah?